Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaallah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-51 hingga 57 dari surah Maryam. Ayat 51 hingga 57 dari surah Maryam menerangkan tentang kisah beberapa rasul, yaitu Nabi Musa alaihi salam, kemudian juga disebutkan Nabi Harun alaihi salam, kemudian Nabi Ismail alaihi salam, kemudian juga Nabi Idris alaihi salam. Jadi ada beberapa nabi disebutkan di dalam beberapa ayat yang akan kita pelajari ini, yang disebutkan tentang sifat-sifat terpuji yang mereka miliki. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah supaya menceritakan tentang rasul-rasul tersebut kepada manusia. Untuk apa diceritakan? Untuk dijadikan teladan, untuk dijadikan contoh, untuk diikuti. Mengikuti yang baik maka nanti akan menjadi baik. Mengikuti yang terpuji maka nanti insya-Allah akan menjadi hamba yang terpuji pula. Maka kisah-kisah para rasul disebutkan di dalam Al-Quran, kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, kepada manusia dari dahulu hingga hari ini sampai ke akhir zaman, untuk dijadikan rasul-rasul itu sebagai contoh teladan yang baik. Sebelum ini kisah Nabi sebelum ini Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian kisah Nabi Isa alaihi salam bersama dengan ibundanya Maryam. Nah, di dalam surah Maryam ini banyak sekali kisah para nabi disebutkan. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Laqad kana fi qisasihim ibratul liulil absar. Sesungguhnya di dalam kisah-kisah para nabi dan rasul itu ada ibrah. Ibrah maknanya pelajaran yang berguna. Mereka menjalani hidup dahulu, kita pun juga menjalani hidup sekarang. Suasana keadaan mereka dalam menjalani hidup dahulu, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengikuti mereka, ada orang yang memusuhi mereka, membenci mereka. Pada hari ini pun juga begitu. Ada orang yang suka kepada kita, ada juga orang yang benci, dengki kepada kita. Hidup ini adalah ujian. Dahulu para nabi dan rasul menjalani ujian dan mereka berhasil dalam ujian, maka mudah-mudahan insya Allah
dengan mengikuti langkah para nabi dan rasul yang terdahulu. Sebagaimana para nabi dan rasul itu berhasil dalam ujian, mudah-mudahan juga kita pada hari ini berhasil dalam ujian. 7 ayat dari 51 hingga 57, 7 ayat yang akan kita pelajari ini adalah ayat-ayat yang pendek dan mudah untuk difahami. Tidak perlu penjelasan yang panjang. Yang penting adalah kita meneguhkan keyakinan kita kepada para rasul yang diutus oleh Allah. Meneguhkannya adalah tidak hanya setakat mengetahui tentang sejarah atau kehidupan para rasul tersebut, tetapi juga bagaimana mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari semampu kita, yaitu sekuat tenaga kita. Umpamanya apabila disebutkan Nabi Musa itu adalah seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena ikhlas di dalam beribadah, di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, maka bagaimana kita pada hari ini juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena keikhlasan kita. Kemudian juga apabila dahulu Nabi Musa alaihissalam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala penolong atau pembantu, pendamping dalam berjuang, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Mudah-mudahan pada hari ini juga kita juga berdoa, karena dalam berdakwah, dalam berjuang, kita perlu kawan, kita memerlukan sahabat untuk berjuang bersama. Mudah-mudahan juga diberi sahabat atau teman seperjuangan yang betul-betul membantu kita dalam perjuangan, bukan yang mengkhianati kita. Kemudian juga diterangkan tentang Nabi Ismail alaihi salam yang memiliki sifat menepati janji. Maka kita berharap mudah-mudahan kita juga bersungguh-sungguh di dalam menepati janji seperti mana Nabi Ismail yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Kemudian juga Nabi Ismail adalah seorang yang senantiasa memerintahkan ahli keluarganya untuk salat, untuk mengeluarkan zakat. Maka mudah-mudahan juga kita pada hari ini, kita sebagai orang tua atau abang atau adik atau siapa saja, kita juga termasuk hendaknya yang senantiasa memerintahkan ahli keluarga kita untuk salat dan mengeluarkan zakat. Kemudian juga diterangkan tentang Nabi Idris alaihi salam yang membenarkan kebenaran dan senantiasa membenarkan kebenaran. Maka mudah-mudahan kita pada hari ini juga berusaha sekuat tenaga untuk membenarkan kebenaran, bukan hanya dengan mulut kita saja, tetapi juga dengan perbuatan kita. Seperti mana kita mengatakan bahwasanya Al-Quran itu benar, kita benarkan di mulut kita, kita benarkan juga dengan perbuatan kita. Maka insya Allah sebagaimana Nabi Idris alaihissalam diberi kedudukan yang tinggi oleh Allah, maka mudah-mudahan kita juga akan diberi kedudukan yang tinggi. Ini adalah 7 ayat yang akan kita pelajari sebagai ringkasan, yang insya Allah akan kita coba membahaskannya dengan lebih panjang pada pembahasan tafsir nanti. Sebagaimana biasa, sebelum kita pindah ke tafsir ayat-ayat yang kita pelajari, terlebih dahulu kita membaca, kemudian kita menerjemahkan, dan insya Allah kita akan coba menyampaikannya lagi, sekali lagi ringkasan dari ayat-ayat yang kita pelajari. Mudah-mudahan insya Allah akan lebih mudah kita memahami kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya.
Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Allah berfirman, wadhkur, dan kisahkanlah atau ceritakanlah, fil kitabi, itu perintah dari Allah kepada Rasulullah, wahai Muhammad, ceritakanlah fil kitabi, di dalam kitab suci Al-Quran, kisah Musa, kisah Nabi Musa alaihi salam. Innahu, sesungguhnya dia Nabi Musa alaihi salam, karena adalah dia mukhlasan, orang yang mukhlas. Nah, mukhlas ini nanti kita akan beri penjelasan. Ada di antara penterjemah menerjemahkannya dengan orang yang terpilih, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana, dan adalah dia rasulan, seorang rasul, nabiyya, juga seorang nabi. Dan kisahkanlah wahai Muhammad di dalam kitab suci Al-Quran kisah Musa, sesungguhnya dia adalah seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan adalah dia seorang rasul dan juga nabi. Ayat berikutnya, wa nadainahu, dan kami memanggilnya, min, dari janibit tur, bahagian bukit Tur, al-Aiman, sebelah kanan. Sebelah kanan Nabi Musa maksudnya, karena Nabi Musa berada di bukit Tur Sinai itu. Nanti kita akan sampaikan kisah ringkas yang mungkin sudah pernah kita sampaikan sebelum ini, yaitu dari bawah Nabi Musa melihat ada nyala api di atas gunung, masih ingat? Kemudian Nabi Musa mengatakan kepada ahli keluarganya, tinggal di bawah sini, aku akan pergi naik ke atas. Maka Nabi Musa naik ke atas. Sampai di atas, Nabi Musa dipanggil oleh Allah. Nah, dipanggil dari sebelah kanan Nabi Musa. Karena nanti susah pula memahami kanan gunung itu yang mana. Umpamanya Gunung Merapi, Gunung Singgalang, kanannya mana? Nah, kalau kita kan tahu kanan kita kan, yaitu di bahagian sebelah kanan, tangan kanan, kanan. Tapi kalau gunung itu kanannya mana, kirinya mana? Nah, maka terjemahan sebelah kanan Nabi Musa alaihi salam. Wa qarrabnahu, dan kami dekatkan dia, Nabi Musa itu, najiyya, pada waktu munajat. Nabi Musa bermunajat, maknanya berkata-kata langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami panggil dia, Musa, dari sebelah bukit Tur Sina bahagian kanan, dan kami dekatkan dia pada waktu munajat. Wa wahabna, dan kami berikan lahu, kepadanya, kepada Nabi Musa, min rahmatina, sebahagian dari rahmat kami, yaitu akhahu, saudaranya Harun, Nabi Harun, nabiya, sebagai nabi, untuk menjadi teman seperjuangan. Dan kami berikan kepadanya sebagai bahagian dari rahmat kami, Nabi Harun, saudaranya, sebagai teman seperjuangannya. Wadhkur, dan kisahkanlah wahai Muhammad, fil kitab, di dalam Al-Quran, dalam kitab suci Al-Quran, Ismail, kisah Ismail. Innahu, sesungguhnya dia, Ismail itu, karena adalah dia shadiqal wa'di, menepati janji atau janjinya benar, yaitu menjalankan janjinya. Wa kana, dan adalah dia rasulan, seorang rasul, nabiyya, dan juga nabi. Dan ceritakanlah wahai Muhammad di dalam kitab suci Al-Quran
kisah Ismail, sesungguhnya dia adalah seorang yang benar dalam berjanji dan adalah dia seorang rasul dan juga nabi. Ayat berikutnya, wa kana, dan adalah dia, masih sambungan dari ayat sebelumnya tentang Nabi Ismail, dan adalah dia Nabi Ismail ya'muru, senantiasa memerintahkan ahlahu, keluarganya, bis salati, untuk mengerjakan salat, waz zakah, dan untuk mengeluarkan zakat. Wa kana, dan adalah dia Nabi Ismail itu inda rabbihi, di sisi Tuhannya, mardiyya, diridai. Dan adalah dia Nabi Ismail senantiasa memerintahkan ahli keluarganya untuk mengerjakan salat dan mengeluarkan zakat. Dan adalah dia Nabi Ismail itu di sisi Tuhannya diridai, mendapatkan keridhaan di sisi Tuhannya. Boleh juga. Ayat berikutnya, wadhkur, dan kisahkanlah atau ceritakanlah, fil kitab, di dalam kitab suci Al-Quran, wahai Muhammad, tentang Idris, kisah Nabi Idris. Innahu, sesungguhnya dia Nabi Idris itu, kana, adalah dia, siddiqan, yang sangat membenarkan kebenaran, nabiyya, yang juga seorang nabi. Wa rafa'nahu, dan kami tinggikan dia, makanan, pada kedudukan atau martabat, aliyya, yang tinggi. Dan kisahkanlah di dalam kitab suci Al-Quran kisah Idris, sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan kebenaran dan juga seorang nabi, dan kami tinggikan martabatnya pada kedudukan yang sangat tinggi. Inilah dia beberapa ayat, yaitu 7 ayat tentang beberapa orang rasul yang disebutkan. Kemudian juga diterangkan tentang sifat-sifat terpuji yang mereka miliki untuk dijadikan contoh atau untuk dijadikan teladan. Maka judul kajian kita ini kita beri judul Rasul-Rasul Teladan, yaitu sebahagian Rasul-Rasul yang disebutkan di dalam 7 ayat di dalam surah Maryam ini, sambungan dari ayat-ayat sebelumnya yang juga menerangkan tentang kisah para Rasul, yaitu sebelum ini ada kisah Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihi salam dengan ibundanya Maryam, dan kisah-kisah tersebut sangat penting sekali, sangat berharga sekali bagi hidup kita, karena di dalam kisah itu ada pedoman. Nah, apabila kita mengikuti pedoman, maka insya Allah kita akan sampai ke tujuan. Karena para nabi dan rasul itu adalah hamba-hamba Allah yang mengikuti pedoman Allah. Nah, apabila mereka adalah yang telah mengikuti pedoman pada masa dahulu dan mereka sudah sampai ke tujuan, mereka wafat dalam keadaan husnul khatimah, mereka dipuji dan diredai oleh Allah, maka mudah-mudahan kita pun juga dengan mengikuti orang yang mengikuti pedoman, insya Allah kita pun juga akan sampai ke tujuan. Nah, mereka itu adalah a'immatu yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Di mana kita jumpa ayat ini? Di surah As-Sajdah. Dalam surah As-Sajdah disebutkan bahwasanya para nabi dan rasul itu adalah imam-imam, pemimpin-pemimpin yang diikuti, yang mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk, pedoman dari sisi Allah. Maka apabila kita ikuti mereka, insya Allah kita akan berhasil dalam ujian hidup ini. Kita mulai kajian dari ayat yang ke-51. Wadhkur fil kitabi Musa, dan kisahkanlah wahai Muhammad. Wa yang ada di pangkal ayat ini menerangkan bahwasanya ayat yang kita pelajari ini adalah sambungan dari ayat yang sebelumnya. Tapi ayat ini kisahnya kisah baru, kisah tentang Nabi Musa. Sementara sebelum ini kisah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, kan beda. Ini kisah Nabi Musa, sebelum ini kisah Nabi Ibrahim. Maka kita katakan bahwasanya
Wa di sini dan ini adalah wa yang menyambungkan kisah dengan kisah. Nah, yang menyambungkan kisah Nabi Ibrahim disambungkan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Bahwasanya kisah-kisah yang disampaikan di dalam surah Maryam ini adalah satu kesatuan. Jadi jangan dipisahkan antara kisah Nabi Ibrahim dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Semua kisah itu satu kesatuan. Semua kisah para rasul itu satu kesatuan, yaitu sebagai pedoman dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kisahkanlah wahai Muhammad, perintah dari Allah. Jadi Nabi menerima wahyu tentang kisah para rasul yang terdahulu, kemudian Nabi Muhammad menyampaikannya kembali. Karena Nabi adalah yang menerima wahyu. Nabi mengetahui kisah para rasul yang terdahulu itu melalui wahyu. Karena Nabi tidak membaca dan menulis, karena Nabi buta huruf. Jadi Nabi mendapatkan tentang kisah para rasul itu bukan dari manusia, bukan dari belajar. Tidak, Nabi mendapatkannya langsung dari Allah berupa wahyu melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Maka kisah yang disampaikan Nabi tepat, benar. Padahal kisah itu sudah lama berlakunya. Yaitu umpamanya, dan kisahkanlah wahai Muhammad, yang di dalam Al-Quran ada kisah Nabi Musa alaihissalam. Antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad berapa lamanya? Nah, antara Nabi Musa dengan Nabi Isa aja ada 1500 tahun. Kemudian antara Nabi Musa dengan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sudah 600 tahun. Jadi sudah ribuan tahun lamanya. Nah, kisah yang kejadian yang sudah lama berlaku mungkin tidak kita mampu mengkisahkannya kembali. Nah, kalau kita lah tak akan mungkin. Tapi Nabi Muhammad mampu mengkisahkan kembali kejadian Rasul yang telah lama diutus, adalah karena memang Rasulullah menceritakannya itu berdasarkan wahyu, yaitu berupa wahyu yang diterima dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kisahkanlah di dalam Al-Quran kisah Musa kepada manusia, kisah Nabi Musa alaihi salam. Innahu, sesungguhnya dia Nabi Musa itu, karena adalah dia mukhlasan, seorang yang tadi diterjemahkan dengan yang dipilih. Mukhlasan sebenarnya dari kata ikhlas. Biasa yang kita dengar mukhlis. Mukhlis maknanya orang yang ikhlas. Nah, kita belajar ini ikhlas, maka kita disebut mukhlis, yaitu orang yang berusaha dalam bekerja dengan ikhlas semata-mata. Mengapa kita belajar ini? Kita belajar ini karena semata-mata keimanan kita kepada Allah. Karena Allah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu, maka kita pun menuntut ilmu. Menuntut ilmu karena keimanan kita kepada Allah yang memerintahkan kita menuntut ilmu. Itu namanya ikhlas, karena keimanan. Tadi kita sholat, umpamanya sholat fardu berjamaah, ikhlas? Ikhlas. Apa mana ikhlas? Semata-mata karena keimanan kita kepada Allah. Karena sholat itu adalah perintah Allah. Kemudian kita jalankan perintah Allah itu semata-mata sebagai membuktikan keimanan kita kepada Allah. Itu namanya ikhlas. Kalau sholat tadi karena ingin dipuji oleh manusia, oh berarti bukan karena keimanan. Itu berarti tidak ikhlas. Kalau belajar ini betul-betul karena keimanan atau karena dibawa oleh suami sampai sini, karena tak ingin mengecewakan suami, tak apalah, padahal hati di dalam tak mau, terpaksa. Nah, bermakna kalau terpaksa tidak ikhlas. Yang terpaksa buat juga, tetapi tidak karena keimanan, karena hawa nafsu, karena kepentingan, karena tujuan duniawi, karena maslahat yang ingin didapatkan. Tidak karena keimanan, maka tidak ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah karena keimanan.
karena keimanan kepada Allah, lillahi, yaitu melakukan perbuatan karena keimanan kepada Allah yang memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan tersebut. Saya ini ikhlas tidak mengajar? Kalau saya mengajar karena keimanan saya kepada Allah yang memerintahkan saya untuk mengajar, maka saya ikhlas. Tapi tahu tak saya ikhlas atau tidak? Tidak. Apa sebab? Sebab ikhlas itu adalah kaitannya dengan niat, amalan hati, perbuatan hati. Kita tak nampak orang itu ikhlas atau tidak. Nah, kita nampak mukanya senyum-senyum juga belajar ini, tapi rupanya hati di dalam rupanya tidak ikhlas. Maka ikhlas itu rahasia antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Tak ada orang lain yang tahu. Bapak ikhlas nih mengasih sedekah ini, ikhlas? Bukan dengan perkataan di mulut itu menentukan ikhlas. Nah, dia sebut juga ini ikhlas dari saya ini, tapi rupanya tidak. Nah, maka kita hanya bisa menilai yang disebut di mulut. Kita dengar, nah kita bisa menilai, oh ya, ikhlas. Tapi yang di dalam hati, tak nampak. Nah, tetapi jangan coba-coba menilai pula. Nanti berburuk sangka, bapak itu nampak aja ikhlas tuh, tapi dia enggak. Nah, orang yang ikhlas karena dia beramal karena keimanannya kepada Allah, maka melakukan amal itu sudah tidak berat lagi. Karena apabila melakukan amal karena keimanan, maka akan melakukannya dengan suka, dengan senang. Maka akan terasa ringan. Setiap malam mengaji, tak ada penatnya, tak ada letihnya. Hujan-hujan pun datang juga. Masya Allah. Ini sudah terbukti ikhlasnya. Orang yang senantiasa ikhlas ini naik kedudukannya. Senantiasa ikhlas, terus naik kedudukannya. Maka orang yang terus ikhlas ini dipilih oleh Allah. Apabila sudah dipilih oleh Allah, maka orang yang ikhlas ini disebut mukhlas. Jadi mana yang lebih tinggi, mukhlis atau mukhlas? Mukhlas. Maka diterjemahkanlah mukhlas itu dengan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap orang yang mukhlis, tapi belum tentu setiap orang yang mukhlis itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya orang yang mukhlis di awal-awal keikhlasannya itu terasa berat, terbeban. Ikhlas, tapi terbeban juga. Nah, tidak ada kepentingan dunia, tapi berat juga. Tetapi nanti apabila berterusan, ini ada kata berterusan dalam keikhlasan, maka akan terasa ringan, akan terasa mudah, akan terasa senang. Nah, apabila sampai ke tahap itu bermakna telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Musa alaihissalam adalah seorang yang mukhlas, yang diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana, dan adalah dia rasulan, seorang rasul, nabiyya, dan juga nabi. Apa beda antara rasul dengan nabi? Rasul yang menerima wahyu, nabi pun juga yang menerima wahyu. Bedanya adalah rasul menerima wahyu berkewajiban menyampaikan. Nabi menerima wahyu untuk diamalkan bagi dirinya sendiri. Tak ada kewajiban untuk menyampaikannya kepada yang lain. Wa nadainahu, dan kami panggil kami Allah, dia Nabi Musa, dan kami panggil Nabi Musa itu min janibit turil aiman, dari sebelah kanan gunung Tur. Gunung Tur ini sekarang berada di wilayah Mesir. Wilayah Mesir, Sinai, kita sebut dengan pegunungan Sinai. Berarti bukan satu gunung di situ, banyak gunung di situ. Nah, siapa yang pergi jalan-jalan ke Mesir biasanya dibawa ke Sinai dan naik ke puncak Tur. Biasanya malam-malam berangkat, nanti pagi-pagi sampai di puncak. Nah, di sana Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya, Nabi Musa dari Madian. Nabi Musa asalnya berada di Mesir. Kemudian berlaku kejadian, yaitu Nabi Musa tidak sengaja memukul
kemudian yang dipukul itu mati, terbunuh. Kemudian Nabi Musa melarikan diri ke Madian. Madian itu sekarang berada di Yordania. Mesir di Afrika ya, di bahagian Afrika. Yordania sudah di bagian Asia. Nah, kemudian ada terusan Suez ya. Nah, terusan Suez yaitu yang dekat antara benua Asia dengan benua Afrika ya. Melintas di sana arah ke utara. Nabi Musa sampai ke Madian. Nah, di Madian itu berjumpa dengan Nabi siapa? Nabi Syuaib. Masih ingat ceritanya? Nabi Musa membantu 2 orang perempuan anak Nabi Syuaib yang mengembalakan ternaknya jauh dari yang laki-laki. Nabi Musa bantu, kemudian cepat balik. Kemudian si anak perempuan ini menyampaikan kepada ayahnya, ada seorang laki-laki yang kuat, kita ambil sebagai pekerja, kata anak perempuannya. Maka si ayah pun bersetuju. Maka dipanggilkanlah Nabi Musa, akhirnya jadi menantu. Itu singkat cerita ya. Singkat cerita. Jadi menantu yaitu salah seorang dari anak Nabi Syuaib itu adalah istri Nabi Musa, dibawa kembali ke Mesir. Nah, dalam perjalanan ke Mesir arah ke selatan menerusi pegunungan Sinai. Ketika malam hari berada di bawah, Nabi Musa melihat ada api di atas gunung. Nabi Musa mengatakan kepada istrinya, tinggal di sini, aku akan pergi ke dekat api itu, mungkin ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa kita dapatkan. Karena biasanya kalau ada api menyala di malam hari, mungkin ada orang di situ. Ya, ada sesuatu lah yang bisa didapatkan berupa kebaikan. Maka Nabi Musa naik ke atas. Rupanya begitulah cara Allah memanggil Nabi Musa untuk naik ke atas Gunung Tur itu. Nah, ketika sampai di atas, Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia ayatnya. Dan kami panggil dia min janibit turil aiman. Nabi Musa sudah berada di atas. Nah, di bahagian kanan Nabi Musa, sebelah kanan, arah suara itu dari bahagian sebelah kanan Nabi Musa. Apa isinya? Nah, ada dalam ayat yang lain, yaitu ketika Nabi Musa sudah sampai ke gunung itu, falamma ataha nudia. Ketika Nabi Musa sudah sampai ke atas gunung, maka Nabi Musa pun dipanggil. Wa nadainahu, dan kami panggil ia. Falamma ataha nudia ya Musa, wahai Musa, inni ana rabbuk. Ini isi panggilan itu. Aku adalah Tuhanmu. Inni ana rabbuk. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu. Yang berkata itu siapa? Allah. Berarti Nabi Musa itu berkata-kata langsung dengan Allah tanpa perantaraan malaikat Jibril. Biasanya Rasul itu menerima wahyu melalui perantaraan malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu. Tetapi pada masa itu Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Nah, Allah ingin menerangkan melalui ayat yang kita pelajari ini tentang tingginya kedudukan Nabi Musa itu, karena ia adalah hamba yang dipilih oleh Allah untuk berbicara langsung dengannya. Itu hebatnya atau kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam. Apa yang Allah sampaikan lagi? Panjang juga yang Allah sampaikan kepada Nabi Musa di atas gunung itu. Wahai Musa, fakhla' na'laik. Tanggalkan sandalmu wahai Musa. Nabi Musa kan bawa sandal. Disuruh untuk menanggalkan sandal. Mengapa disuruh menanggalkan sandal? Karena sandal ini kan berada di bawah dan biasanya juga mungkin akan memijak kotoran. Karena Nabi Musa berada di innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci. Tadi gunung, kemudian lembah pula. Maka mestilah difahami gunung itu berada di kawasan lembah. Jadi pegunungan itu berada di kawasan lembah. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Musa, yang penting disampaikan ketika itu adalah Allah memberitahukan innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah
La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali aku. Fa'budni, maka ibadatilah aku wahai Musa. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi yang disampaikan kepada Nabi Musa itu isinya adalah tauhid. Jadi begitu pentingnya tauhid, Allah menyampaikan langsung kepada Nabi Musa tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Tinggi kedudukan Nabi Musa karena dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tidak melalui perantaraan malaikat Jibril. Wa qarrabnahu najiya, dan kami dekatkan dia dalam munajat. Munajat ini adalah seperti berbicara dengan Allah, tetapi dengan suara perlahan. Biasa kalau kita berdoa, ada kalanya kita berdoa dengan suara tinggi. Rabbana atina, apalagi ketika tawaf mengelilingi Ka'bah. Masya Allah, ada yang melaung-laung berdoa. Nah, yaitu memanggil Allah, menyeru Allah, tapi dengan suara yang tinggi. Nah, biasanya di malam hari, kalau kita bangun malam, salat tahajud, orang semua tidur, maka apakah ketika itu kita berdoa seperti ketika tawaf? Tidak, suara kita sangat perlahan. Nah, suara yang sangat perlahan itu disebut munajat. Nah, jadi beda antara menyeru Allah dengan suara tinggi dengan menyeru Allah dengan suara perlahan. Nah, inilah hebatnya bahasa Arab. Yang suara perlahan itu disebut munajat. Nah, Allah Subhanahu wa taala mendekatkan Nabi Musa pada waktu Nabi Musa bermunajat kepadanya. Ada perkataan hamba itu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang sekarang ini Allah mendekatkan Nabi Musa kepadanya. Apa bedanya? Kita ini menghadirkan diri dalam majlis ilmu ini adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Berarti perbuatan siapa? Perbuatan kita. Perbuatan kita. Allah mendekatkan kita kepadanya melalui majlis ilmu ini. Berarti perbuatan siapa? Apa bedanya? Ya, pelakunya beda. Kalau tadi kita yang melakukan, kemudian yang kedua Allah yang melakukan. Bedanya adalah dari hasil. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah dengan usaha kita, dengan ikhtiar, dengan pilihan kita, dan boleh jadi masih terasa berat. Apalagi kalau udah hujan, ada PPKM, halangan ya, ada apalagi yang lain, banyak-banyak sekali ya. Nah, terasa berat. Tetapi apabila Allah yang mendekatkan, kan bukan perbuatan kita lagi, Allah yang melakukan perbuatan, maka biasanya yang didekatkan oleh Allah itu dia akan merasa ringan dalam melakukan perbuatan. Bangun malam untuk salat tahajud, berat atau ringan? Jujur aja lah, pilih aja lah salah satu. Ini untuk memahami makna, dan kami dekatkan dia kepada kami dalam munajat. Nah, orang yang terasa ringan sekali bangun, suka sekali, tak ada beban sama sekali, bermakna dia boleh jadi adalah orang yang telah didekatkan oleh Allah untuk bermunajat kepadanya. Kita bangun juga, tapi berat betul perjuangan itu, berat sekali, lama betul duduknya untuk sampai ke bilik air itu, sampai 10-15 menit sampai juga akhirnya, kemudian sholat juga, tetapi berat betul perjuangan. Berarti kita masih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itulah hebatlah itu. Tetapi lebih hebat lagi kalau kita sampai kepada kedudukan seperti Nabi Musa, yaitu yang Allah dekatkan kepadanya. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun nabiyya. Wa wahabna lahu, dan kami berikan kepadanya, Allah memberikan kepada Nabi Musa min rahmatina, sebahagian dari rahmat kami, yaitu akhahu, saudaranya Harun yang bernama Harun, nabiyya, sebagai nabi. Nabi Musa itu pernah berdoa, karena Nabi Musa ini diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada siapa?
bukan sembarang orang ya. Orang yang sangat kejam, ganas, bengis, sadis, apalagi yang lain. Teroris juga. Karena menakutkan Bani Israel. Lahir anak dari kalangan Bani Israel laki-laki, bunuh. Dan semua dipekerjakan oleh Fir'aun. Yang perempuan-perempuan pun dipekerjakan oleh Fir'aun. Kejam sekali Fir'aun ini. Nah, Allah memerintahkan Nabi Musa supaya mendatangi Fir'aun dan menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun, berdakwah kepada Fir'aun. Oh, berat. Kira-kira lah Bapak kalau disuruh berdakwah ke siapa yang paling kejam di muka bumi sekarang ini? Nah, maka Nabi Musa meminta ada teman yang mendampingi untuk tugas yang berat itu. Maka Nabi Musa berdoa, waj'alhu waziran min ahli. Ya Allah, jadikanlah seorang pembantu dari keluargaku. Haruna akhi. Harun saudaraku. Harun itu abangnya Nabi Musa alaihi salam, abang. Dan mereka ini pernah terpisah lama ya. Pernah terpisah lama. Ini kalau kita lihat kisahnya itu, Nabi Musa ini di mana? Di Mesir, diambil oleh Fir'aun, berada di istana. Nah, Nabi Musa itu lahir pada masa tahun itu, setiap anak laki-laki yang lahir mesti dibunuh. Nabi Harun itu dalam riwayat disebutkan mengapa dia lahir dan tidak dibunuh, karena pada tahun itu tidak dibunuh. Karena kalau dibunuh terus anak laki-laki dari Bani Israel, habis laki-laki. Nah, siapa yang akan membantu Fir'aun? Maka dibuat selang-seling, setahun dibunuh anak-anak yang lahir laki-laki dan setahun lagi dibiarkan. Nah, Nabi Harun itu lahir pada waktu tahun terbebas dari pembunuhan. Akhirnya terpisahlah. Nabi Musa besarnya di istana, kemudian Harun bersama dengan orang tua. Nah, terpisah lama, dikabarkan bahwasanya Nabi Harun juga pindah. Akhirnya dikatakan hampir 10 tahun tidak bertemu, kemudian kembali. Nah, Nabi Musa sangat senang sekali. Ada yang meriwayatkan bertemunya itu ketika Nabi Musa naik ke atas bukit, ke atas gunung Tursina. Nabi Musa pulang membawa istri dari Madian, anak Nabi Syuaib. Nah, ketika itulah Nabi Harun berada juga di situ dan bertemu. Wah, senang sekali Nabi Musa karena dapat teman seperjuangan. Kita kalau dapat teman seperjuangan, senang hati kita. Karena akan meringankan beban kita. Yang semestinya kita sendiri melakukan perbuatan itu, sekarang jadi berdua, jadi bertiga, jadi berempat. Tapi kalau dikhianati kita, oh lebih dahsyat lagi itu. Lebih sengsara lagi kita ya. Yang biasanya kita berdua melakukannya, sekarang menjadi sendiri kita melakukannya. Maka Nabi Musa meminta kepada Allah supaya abangnya itu, Nabi Harun itu, dijadikan sebagai teman seperjuangan. Dan ini yang penting di sini ini, yaitu Nabi Musa minta supaya abangnya itu dijadikan nabi. Nah, maknanya ya Allah, pilihlah abangku itu jadi nabi. Maka dikatakan dalam tafsir, syafaat yang paling besar di dunia ini, di dunia bukan di akhirat. Syafaat yang paling besar di dunia ini, syafaat itu bantuan. Bantuan yang paling besar di dunia ini adalah bantuan yang diberikan oleh Nabi Musa kepada Nabi Harun, yaitu menjadikan Nabi Harun sebagai nabi dengan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan Nabi Musa dan sekaligus adalah kelebihan Nabi Harun, karena Nabi Harun ini adalah yang diberi kefasihan dalam berkata-kata. Nabi Musa ini ada uqdatam min lisanih, ada ikatan di lidahnya, karena dahulu pernah menelan bara api. Dalam riwayat dikatakan ketika berada di istana, nah, hampir saja Fir'aun mau membunuh Nabi Musa. Ini mungkin yang akan menjatuhkan singgasana saya ini. Nah, akhirnya istri Fir'aun, siapa namanya? Asia, mengatakan, ini anak kecil, ini mana tahu apa, coba berikan kepadanya makanan dan bara api. Apa yang dipilihnya? Nabi Musa ketika itu memilih bara api dan memasukkan ke dalam mulutnya. Maka dikatakan pada masa itulah lidahnya itu ada ikatannya. Jadi
tidak begitu fasih dalam berkata-kata. Dalam berdakwah ini mesti fasih, supaya orang jelas apa yang kita inginkan. Kadang-kadang makhraj itu dekat-dekat ya, dan bedanya jauh sekali. Nah, Nabi Musa berharap kepada Allah, Nabi Harun itu sebagai nabi karena lebih fasih dalam berkata-kata. Kalau sekarang ini ada yang mengangkat juru bicara, ini kira-kira seperti itulah, untuk menyampaikan, untuk menjelaskan. Kalau ada apa-apa, nah, konferensi pers, siapa yang menyampaikan? Juru bicara ini, juru bicara ini yang fasih dalam berkata-kata, pandai dalam menjelaskan. Nah, Nabi Harun adalah nabi yang diberi oleh Allah untuk Nabi Musa alaihissalam. Maka digunakan kata wahabna, dan kami berikan kepada Musa itu hibah. Sebenarnya yang memilih atau menetapkan seseorang itu jadi nabi bukan manusia, Allah, tetapi Nabi Musa berdoa, doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur fil kitabi Ismail. Ayat berikutnya tentang kisah Nabi Ismail pula. Dan kisahkanlah wahai Muhammad di dalam kitab Al-Quran, sampaikan kepada manusia wahai Muhammad, di dalam Al-Quran ada kisah Ismail. Ismail anak Nabi Ibrahim alaihi salam, anak Nabi Ibrahim. Nabi Musa keturunan jauh ya, jauh. Kalau ikut kronologisnya dari sisi sejarah, mestinya urutannya Nabi Ibrahim dulu, setelah Nabi Ibrahim Nabi Ishak, setelah bukan Nabi Ishak, Nabi Ismail dulu yang lebih dulu lahir. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, barulah Nabi Ishak, barulah Nabi Yakub, barulah Nabi Musa alaihissalam. Kalau setelah itu Nabi Yusuf, tapi tak disebut dalam ayat-ayat ini Nabi Musa. Tetapi Nabi Ismail diletak di kemudian. Berarti urutannya ini bukan berdasarkan waktu, bukan berdasarkan kronologis, tetapi berdasarkan kepada pilihan Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan, yang pasti ada hikmah di sebaliknya. Jadi Allah memilih urutan yang sedemikian rupa, ada hikmah di sebaliknya. Apa hikmahnya? Allah ceritakan dahulu tentang kelompok rasul-rasul dari kalangan Bani Israel. Setelah itu Allah meneringkan tentang Nabi Ismail, karena Nabi Ismail ini bukan dari kalangan, nanti ada anak cucu Ismail, ini adalah bangsa Arab. Maka dikatakan Nabi Ismail ini bapak bangsa Arab. Nah, jadi siapa bapak bangsa Arab? Nabi Ismail alaihi salam. Karena Nabi Ismail ini ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di mana? Di Makkah. Di Makkah. Pada waktu itu Makkah tak ada apa-apa, kering, gersang, tak ada tanaman, tak ada orang, tak ada air. Kemudian ditinggalkan di kota Mekah dengan ibundanya. Siapa ibunda Nabi Ismail? Siti Hajar. Siti Sarah itu ibundanya Nabi Ishak alaihissalam. Nah, maka berdiamlah Nabi Ismail dengan ibundanya di Mekah. Kemudian terpancar air Zam-Zam. Dengan adanya mata air, maka ramai manusia berkumpul. Datang suku Jurhum dari Yaman. Karena ada air, maka orang pun datang. Karena antara Yaman dengan Syam, dengan Yordania sekarang, itu adalah laluan perdagangan. Maka tengah-tengahnya itu adalah Taif sekarang ini, Mekah. Mereka lalu di situ. Karena ada air, pastilah menjadi tujuan dalam laluan. Akhirnya semakin ramailah orang di kota Mekah. Ada yang dari Jurhum di situ. Nah, Nabi Ismail ini menikah dengan suku Jurhum yang dari Yaman itu. Nah, dari keturunan Nabi Ismail inilah bangsa Arab. Jadi Allah menyebutkan urutan Nabi Ismail selepas urutan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Harun, menerangkan urutan bangsa yang satu lagi. Ada bangsa Bani Israel, ada bangsa Arab. Nah, Allah menjadikan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, syu'ubau wa qabaila.
Apakah bangsa yang satu lebih baik dari bangsa yang lain? Tidak, karena lebih baik itu bukan dari sisi kebangsaannya, tetapi adalah dari sisi ketakwaannya. Bangsa hanyalah untuk lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Mana yang lebih baik? Orang Jawa atau orang Batak? Kata orang Jawa, kami orang Jawa. Tidak. Ya, ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Innahu kana sadiqal wa'di. Dan sesungguhnya ia, Nabi Ismail itu adalah yang sadiqal wa'di, benar janjinya. Benar janji itu maknanya berjanji, menepati janji. Itu namanya benar dalam janji. Berjanji tapi tak menepati janji, itu khianat namanya, ingkar janji, berbohong namanya. Nah, Nabi Ismail ini dalam ceritanya, ini juga disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, bahwasanya berjanji dengan seorang lelaki, kemudian Nabi Ismail ini menepati janjinya, yaitu bersepakat, besok kita jumpa di suatu tempat ya, dengan seorang lelaki itu. Maka mereka bersepakat, ya, besok Nabi Ismail sudah sampai di tempat itu. Nah, yang lelaki yang telah berjanji dengan Nabi Ismail itu rupanya tak datang. Nah, tak datang. Kalau kawan yang berjanji dengan kita, sepakat untuk bertemu di suatu tempat, kemudian dia tak datang, bagaimana hati kita? Kecewa. Kalau sudah ditunggu 1 jam 2 jam, pulang atau bertahan di situ? Nabi Ismail bertahan di situ 1 hari. Besoknya tunggu baru datang. Rupanya tersadar kawan tuh. Tersadar bertemu dengan Nabi Ismail. Aduh, lupa saya. Dan alhamdulillah kita bertemu di sini. Apa kata Nabi Ismail? Andaikan kamu belum datang pada hari ini, aku akan tunggu sampai kamu datang. Aku akan berada di sini. Itu perkataan Nabi Ismail. Itu namanya menepati janji. Kalau kita tadi berapa? 1 jam 2 jam aja kan? Udah balik. Nah, kemudian bahkan ada riwayat menyebutkan sampai 1 tahun lamanya Nabi Ismail berada di situ. Bahkan ada lagi riwayat menyebutkan orang tu tak datang-datang. Ini riwayat yang lain lagi. Tak datang-datang sampai Nabi Ismail menjadikan tempat itu sebagai rumah kediamannya. Allahu Akbar. Begitu sadiqal wa'di. Bagaimana kita sajalah dalam meminjam uang lah biasanya. Bulan depan saya bayar. Betul bayar bulan depan? Padahal itu kewajiban itu, kaitan dengan hutang itu. Nah, insya Allah yang mana kan? Insya Allah juga berbahasa basi. Sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ada lagi makna sadiqal wa'di ini, benar dalam berjanji, janji dengan Allah Ta'ala. Tadi janji dengan manusia, janji dengan Allah itu ada kalanya kita berjanji dengan Allah. Kalau anak saya sembuh dari penyakitnya ini, maka saya biasanya apa? Nah, kita bernazar. Saya akan puasa 3 hari. Nah, itu bermakna telah berjanji dengan Allah Ta'ala. Tunaikan janji. Sadiqal wa'di. Saya akan sembelih seekor kambing. Sembelih seekor kambing. Saya akan wakaf ke masjid. Wakaf ke masjid. Itu namanya sadiqal wa'di, yaitu menepati janji dengan Allah Ta'ala. Wa kana rasulan nabiyya, dan adalah Nabi Ismail itu seorang rasul juga seorang nabi. Lihat ya. Nah, Allah menggunakan kata rasulan nabiyya kepada Nabi Ismail. Sebelumnya rasulan nabiyya kepada Nabi Musa. Kepada Nabi Harun bagaimana? Nabiyya saja. Apa sebab? Sebabnya Nabi Harun itu mendampingi Nabi Musa alaihi salam. Posisinya waziran, sebagai wazir, sebagai menteri Nabi Musa alaihi salam. Maka tinggi sekali kedudukan Nabi Ismail
rasulan nabiyya. Kemudian diterangkan tentang sifat Nabi Ismail. Wa kana ya'muru ahlahu bis salah, adalah Nabi Ismail itu memerintahkan keluarganya untuk salat, waz zakah, dan zakat. Wa kana ya'muru, kana adalah, ini bentuk penekanan. Ya'muru itu fi'il mudhari', bahasa Inggrisnya present continuous tense. Apa tuh? Continuously. Memerintahkan keluarganya salat itu berterusan. Nah, kalau kita bagaimana? Nah, salat. Belum juga bergerak anak itu lagi. Kita ulang sekali lagi. Ulang. Nah, panjang lagi. Salat. Sibuk juga anak. Kita ulang lagi atau enggak? Iya, ulang lagi. Kalau udah 4, 5, 10 kali, anak itu situ juga tak berubah-ubah tempat duduknya. Kita ulang lagi. Ulang lagi. Sekarang dah besar, anak tuh udah beranak pula. Nah, dulu mungkin anak tuh masih kecil. Nah, sekarang anak tuh udah besar, masih juga kita perintahkan anak untuk salat. Nah, ini makna ya'muru, terus senantiasa memerintahkan anak untuk salat. Tidak boleh berhenti dalam memerintahkan anak salat. Kapan baru berhenti? Kalau anak itu dah salat, baru berhenti. Selagi anak itu tak salat, jangan pernah berhenti. Oh, bermakna berat tak itu? Berterusan memerintahkan anak salat. Hari ini seperti itu, besok seperti itu juga. Sampai kapan? Sampai mati. Nah, kamu dah salat, nak? Ada? Kita sampaikan pada anak-anak itu udah besar sekarang. Kamu udah salat? Nah, kadang-kadang orang tua lah kadangnya gini itu. Lah beranak puluh ya. Tahulah ini yo. Enggak. Sampaikan, nak, salat. Anak itu tak ada besar-besarnya. Kata orang Minang, anak itu tak ada kadang-kadang ya. Tak ada besarnya anak itu. Anak itu tetap anak. Meskipun dah jadi orang besar di tengah masyarakat, anak itu masih tetap juga anak bagi ayah dan ibunya. Waz zakah, dan untuk menunaikan zakat. Berarti sudah ada ibadah salat, ibadah zakat itu pada masa Nabi Ismail. Sudah. Jangan katakan salat zakat itu mulai dari Nabi Muhammad. Enggak. Sudah ada syariat salat dan zakat itu pada masa Nabi Ibrahim. Tapi seperti apa salat dan zakatnya Nabi Ismail itu, wallahu alam, karena tak diberitahukan. Wa kana 'inda rabbih mardiyya, dan adalah Nabi Ismail itu di sisi Tuhannya mardiyya. Mardiyya maknanya diredai. Yang diredai maknanya apa saja yang dilakukan oleh Nabi Ismail itu adalah seperti yang Allah kehendaki, seperti yang Allah inginkan, seperti yang Allah sukai. Redha. Kita kalau anak itu melakukan yang kita sukai, maka kita meridai anak itu. Biasanya kita guna kata kita merestui apa yang dilakukan oleh anak itu. Tapi kalau yang dibuat oleh anak itu tidak yang kita sukai, bertentangan yang kita inginkan, maka kita tidak ridhai perbuatan anak itu. Jadi ridha itu ada kesesuaian, kesamaan. Apa yang dibuat oleh Nabi Ismail itu pula yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa Dahulu yang Allah kehendaki, wahai Ismail, kamu akan disembelih oleh ayahmu, maka berserah dirilah kamu untuk disembelih oleh ayahmu. Itu pula yang dikehendaki oleh Ismail. Apa kata Nabi Ismail kepada ayahnya ketika ayahnya mengatakan, wahai anakku, aku bermimpi bahwasanya Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu, wahai anakku. Apa jawaban Nabi Ismail? Wahai ayah, lakukan. Sesungguhnya ayah insya Allah akan mendapatiku termasuk ke dalam golongan orang yang sabar. Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wah, itu anak yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wadhkur fil kitabi Idris, dan kisahkanlah wahai Muhammad di dalam Al-Quran ada kisah Idris, sampaikan kepada manusia. Nabi Idris ini kapan hidupnya ini? Sebelum Nabi Musa. Ya, sebelum Nabi Nuh alaihi salam, sesudah Nabi Adam alaihi salam. Maka urutannya Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Nah, itu biasanya ada nyanyiannya juga ya. Nah, Adam, Idris. Nah, setelah Nabi Adam itu Nabi Idris. Setelah itu baru Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Idris ini sebelum Nabi Nuh. Nah, kalau ikut kronologisnya, ikut urutannya, ikut waktu, semestinya sebelum kisah Nabi Ismail, sebelum kisah Nabi Musa, sebelum kisah Nabi Ibrahim disebut di sini, semestinya Nabi Idris dulu disebut. Tapi diletakkan urutannya sedemikian rupa karena Allah ingin menjelaskan tentang perkara yang lain, bukan kaitannya yang berkaitan dengan waktu, tapi perkara yang lain, yaitu tentang Idris alaihi salam. Kalau tadi tentang Nabi Musa, Bani Israel. Kemudian tentang Nabi Ismail, bangsa Arab. Kemudian Nabi Idris ini tak ada kaum. Berakhir dengan Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian di anak manusia ini berawal dari anak Nabi Nuh, itulah Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian siapa Nabi Idris ini? Jarang kita mendengar kisah Nabi Idris ini. Innahu kana siddiqan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya ia adalah seorang yang sangat membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan kebenaran. Membenarkan kebenaran maknanya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Idris ini dikatakan Nabi yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabiya, seorang Nabi menerima wahyu, kemudian kedudukannya itu tinggi karena Nabi Idris ini diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dan berada di langit yang keberapa? Ada hadis sahih tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam Isra dan Mi'raj itu Rasulullah sampai ke langit yang keempat. Di langit yang keempat itu rupanya ada Nabi Idris alaihi salam. Jadi Allah mengangkat kedudukan Nabi Idris itu, kalau kita lihat apa yang menyebabkannya diangkat begitu tinggi, siddiqan, membenarkan kebenaran. Kata siddiq ini sudah kita terangkan sebelum ini, seperti Abu Bakar as-Siddiq. Kemudian juga seperti ibu Nabi Isa alaihissalam, Maryam Siddiqah, membenarkan kebenaran. Orang yang membenarkan kebenaran, seberat apapun kebenaran itu yang ia benarkan, dan mendustakan selain dari itu, berlepas diri selain dari itu, maka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Ada juga yang memahami makna yang tinggi itu ditempatkan di dalam surga. Jadi ada yang mengatakan tadi di langit yang keempat, ada pula yang mengatakan di dalam surga. Inilah dia beberapa ayat yang menerangkan tentang Rasul-Rasul yang ada kisahnya dalam Al-Quran, yang diperintahkan Rasulullah untuk menyampaikannya kepada manusia supaya dijadikan contoh dan teladan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.